ketika puasa benar-benar bisa menjalankan syariat puasa itu dengan sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang saya muliakan, segenap para santri dan khusus khususnya menjadi tempat Jibril dari Imam Syafi'i, kedua seorang mulia dan para jamaah yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hidup kita semua di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah dalam kebaikan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan antara surah Al-Fatihah ilmu yang kita dapatkan nanti, ilmu yang kita haji menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah di dunia dan akhirat, serta semua hajat-hajat kita di dunia maupun akhirat dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، ونخص خصوصا إلى مسلم في هذا الكتاب لشيخ الإمام الشيخ علي الصادق ونفعنا به وبعلومه في الدارين بشيخ الله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Muhadharah as-sadisah, materi muhadharah yang ke-6. Ikmalul ilmi syar'i, yaitu menjelaskan tentang menyimpan ilmu-ilmu syariat. Jadi orang yang sudah diberi amanah oleh Allah, diberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu syariat, kemudian dia menyimpannya, tidak mau menyebarkannya kepada orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 159 dan 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tumuna ma anzalna, orang-orang yang menyimpan, tidak menyebarkan, maksudnya menyimpan sesuatu yang telah kami turunkan, minal bayyinati, yaitu berupa penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Penjelasan-penjelasan di sini adalah dalil-dalil yang jelas, baik dalil secara akli
maupun secara hissi. Wal huda, dan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bahwasanya di sini dijelaskan petunjuk di sini adalah al-ayat al-hadiyah ila wujubil iman bil rusul. Petunjuk-petunjuk atau hidayah yang menjelaskan bahwa adanya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal huda min ba'di ma bayyanahu, setelah kami menjelaskannya petunjuk-petunjuk itu kepada manusia. Kemudian manusia itu tidak mau menjelaskan petunjuknya itu kepada orang setelahnya. Fil kitabi, petunjuk-petunjuk fil kitabi yang ada di dalam kitab-kitab samawi. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka orang-orang yang telah menyimpan petunjuk-petunjuk dari Allah, tidak mau menyebarkan, tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Mereka orang yang seperti ini yal'anuhumullah, mereka mendapatkan laknat dari Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mendapatkan laknat dari orang-orang yang melaknat. Ini sebagian mufassir mengartikan al-la'in di sini adalah semua makhluknya Allah illa sa'alain, kecuali jin dan manusia. Sebagian yang lain, Ibnu Abbas menafsirkan al-la'in di sini adalah setiap sesuatu yang ada di muka bumi kecuali manusia dan jin. Tafsirannya Ibnu Abbas. Dan pendapat yang sahih bahwasanya mereka yang melaknat orang-orang yang menyimpan bayyinah atau penjelasan ini adalah malaikat, para nabi, dan seluruh manusia, yang dijelaskan dalam firman Allah dalam ayat yang lain, ulaika alaihimul la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka lah mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki atau setelah memberikan kabar hoax, kemudian dia mengkonfirmasi, dia memberikan penjelasan bahwasanya yang kemarin itu yang saya sampaikan salah. Itu namanya klarifikasi. Jadi mengklarifikasi bahwasanya kemarin dia berbohong, bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Isa tidak ada. Nah, setelah dia sadar dan dia mendapatkan hidayah, kemudian dia mengklarifikasi penjelasannya yang telah lewat. Bahwasanya nanti ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tatkala mereka mendapatkan petunjuk, yaitu kitab berupa kitab Taurat dan kitab Injil dan semua kitab-kitab samawi, itu menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman ada nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Itu ada di setiap kitab-kitab samawi, entah itu Injil atau Taurat. Tapi rahib-rahib mereka, rahib itu kalau kita ya kiai orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menyampaikan hal ini. Jadi ketika di kitabnya itu ada ayat yang menjelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, tapi oleh mereka, rahib-rahib mereka atau kiai-kiainya orang-orang Yahudi Nasrani, mereka mengumpetkan keterangan itu, tidak disebarkan, tidak disampaikan kepada kaumnya. Sehingga banyak dari kaum Nasrani atau Yahudi yang ingkar dengan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahib-rahib yang seperti itulah mereka mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Illal ladzina, kecuali rahib-rahib atau orang-orang tabu yang mereka taubat. Jadi dia mengklarifikasi bahwasanya dulu dia menyampaikan kabar bohong, bahwasanya dulu saya menyampaikan bahwa ada nabi setelah Nabi Isa, tapi sekarang saya taubat dan saya menjelaskan yang sebenarnya bahwasanya ada nabi lagi setelah Nabi Isa. Waslahu, dan dia mengklarifikasi, wabayanu, dan dia menjelaskan. Maka orang-orang yang seperti ini
faulaika atubu alaihim. Orang-orang yang taubat kemudian mengklarifikasi, kemudian memberikan penjelasan kepada kaumnya, mereka inilah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan wa ana, saya Allah adalah zat at-tawwab, zat yang maha menerima taubat, at-tawwabur rahim, dan Allah zat yang maha pengasih. Jadi semua dosa-dosanya yang telah dia lakukan, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka sudah bertobat. Begitu juga kita. Ini ayatnya umum ya. Ayatnya ini kan sababnya atau sabab nuzulnya itu mengenai orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang mereka menyimpan kabar-kabar bahwa nanti akhir zaman ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Tapi walaupun ayatnya ini asbabun nuzulnya ini adalah khusus, tapi ayatnya ini berlaku untuk umum. Maksudnya bagaimana? Ya semua orang yang mendapatkan amanah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat, mereka wajib menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Contohnya dia mempunyai ilmu tentang sholat, dia mempunyai ilmu tentang wudu, dia bisa atau memiliki ilmu tentang puasa, memiliki ilmu tentang zakat ataupun haji. Maka dia wajib mengajarkan ilmu ini kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya kalau istrinya belum tahu. Kalau istrinya belum bisa sholat, dia ajari sholat, karena dia tahu ilmunya kan gitu. Tapi kalau dia nggak mau mengajari istrinya, dia wajib mencarikan orang yang mengajari istrinya caranya sholat. Makanya dalam ilmu hadis itu hukumnya apa? Fardu kifayah kalau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan hukumnya fardu ain, wajib tahu ilmu tentang nifas. Nah, kalau laki-laki dia nggak tahu, kemudian istrinya nggak tahu, dia wajib mencarikan guru yang menjelaskan tentang ilmu itu kepada istri-istrinya. Soalnya apa? Ini hubungannya itu dengan ibadah sholat lima waktu. Nanti kapan sucinya, kan gitu. Terus ketika keluar darahnya darah apa? Apa? Darah istihadah, ini kan harus tahu itu. Sehingga ketika keluar darah dia nggak sholat, ketika darahnya istihadah dia wajib sholat, kan gitu. Karena nggak semua darah yang keluar itu darah ada perinciannya masing-masing. Makanya itu ilmu sholat, ilmu wudu. Kalau dia tahu caranya sholat, tahu caranya wudu, maka dia pun harus mengajarkannya kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Itu gitu. Nah, kalau dia nggak mampu, kalau dia nggak mampu untuk mengajarkan dan istrinya juga tidak tahu dan dia juga tidak mampu untuk mendatangkan ustaz seumpama, ya bikin pengajian untuk meringankan kan dulu. Ustaznya satu kemudian menjelaskan orang-orang yang belum tahu caranya sholat, belum tahu caranya wudu, kemudian baca Al-Qur'annya biar fasih. Karena syarat dari rukun sholat itu ada rukun qauli, membaca surat Al-Fatihah, membaca tahiyat atau tasyahud. Nah ini kan harus benar cara pembacaan. Nah orang-orang yang menyimpan ilmu-ilmu ini tidak mau menyebarkan kepada orang lain, bahkan istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, dia cuek-cuek aja. Yang penting saya tahu, yang penting saya sholat, ya nanti di akhirat akan dituntut. Kan gitu. Makanya orang tua itu ketika diberi seorang anak omongan, maka itu menjadi amanah bagi orang tua. Ketika orang tuanya ini tidak mengajari anak, tidak membiasakan anak untuk disiplin syariat, maka bisa jadi nanti di akhiratnya dia akan dituntut sama si anak. Ketika anaknya terbiasa tumbuh dewasa meninggalkan syariat, orang tuanya ahli ibadah, sholat 5 waktu jamaah terus, tapi anaknya tidak mau sholat. Waktunya puasa, orang tuanya puasa, anaknya tidak mau puasa. Maka nanti di akhiratnya anaknya itu akan menuntut orang tuanya. Ya Allah, saya seperti ini karena di dunia nggak pernah diajak, nggak pernah diperintahkan orang tua saya untuk sholat. Orang tua saya tidak
mengajak saya untuk sholat, nggak pernah diajak, nggak pernah diajari. Hanya kan jadi tuntutan. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ini pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanyai orang-orang yang dia pimpin. Kalau kita sepupunya keluarga, berarti kepala keluarga itu pemimpin. Kalau dia sendirian belum menikah, maka dia pemimpin dirinya sendiri. Karena dia sudah tahu ilmunya, tapi tahu menjalannya. Berarti dia gagal dalam memimpin dirinya sendiri. Ketika sudah berkeluarga, maka keluarganya itu jadi apa? Jadi tanggung jawabnya. Kalau dia jadi RT, berarti dia tanggung jawabnya ya. Kalau lebih banyak lagi. Kalau dia jadi ketua RW, maka banyak lagi tanggung jawabnya amanah. Jika dia menjadi lurah, ya maka lebih banyak lagi. Jadi kita harus sadar, jangan sampai kita ini kitmanul ilmu apapun yang kita pahami, apapun yang kita tahu, harus kita sampaikan kepada orang lain. Tapi dengan cara-cara yang baik. Karena kita mengajarkan ilmu pada orang lain itu kita dalam rangka amar ma'ruf. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Tapi dengan cara-cara yang ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Mengajak orang lain pada kebaikan dengan cara-cara yang baik, tidak memaksa. Kemudian nahi munkar, mencegah kemungkaran juga dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang haram. Sababun nuzuli. Ini Sababun nuzuli, sebab turunnya ayat ini. Nazalat hadhil ayatul karimah fi ahlil kitab. Ayat ini turun itu diperuntukkan untuk ahli kitab, itu orang Nasrani atau orang Yahudi, karena mereka lah yang mendapatkan kitab suci atau kitab samawi dari Allah. Karena Allah itu menurunkan kitab ini jumlahnya mungkin banyak, tapi yang wajib kita tahu, yang wajib kita imani ini hanya 4. Kayak Nabi dan Rasul. Rasul itu jumlahnya 313. Sebagian riwayat ada yang mengatakan 314, 315. Tapi yang wajib kita tahu kan hanya 25. Dan Nabi jumlahnya berapa? 124.000. Berarti kita nggak wajib tahu. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Begitu juga kita mungkin banyak. Kalau Rasul mereka mendapatkan kitab-kitab langsung dari Allah. Tapi yang wajib kita tahu hanya 4. Dalam kitab Nabi Allah dijelaskan arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratun Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun min kutubin, arba'atun 4 min kutubin dari kitab-kitab tafsiruha perinciannya. Arba'atun min kutubin tafsiruha Taurat Musa, Tauratnya Nabi Musa. Dan Buddha tanziluha yang turunnya itu dengan membawa petunjuk. Kemudian Zabur Dawud, kitab Zaburnya Nabi Dawud. Wa Injilu ala Isa, dan Injilnya Nabi Isa. Wal Furqan, dan Al-Quran. Al-Furqan pembeda, pemisah antara hak dan yang batil, diturunkan pada siapa? Khairil malak, sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab ini wajib kita imani. Tapi ada yang lain, yaitu suhuf-suhuf. Wa suhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakamil alim. Ada suhuf-suhuf lembaran-lembaran nasihat-nasihat yang juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga diturunkan pada Nabi Musa. Suhuful Khalil, suhuf-suhufnya Ibrahim al-Khalil, wal Kalimi, dan Musa al-Kalim. Karena Musa itu mendapatkan laqab Kalimullah. Nabi Ibrahim mendapatkan laqab apa? Khalil. Ketika puasa benar-benar
bisa menjalankan syariat puasa itu dengan sah. Makanya Rasulullah itu kan bersabda ini, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kan min shaimin, banyak sekali orang-orang yang puasa, banyak. Nabi Muhammad berapa? Banyak. Tapi laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari puasanya itu illa al-ju', kecuali hanya kelaparan, wal 'atas dan kehausan. Nah, ini kan rugi. Sudah puasa nggak makan seharian penuh, pahala nggak? Ini kan rugi. Makanya yang penting kita ini mendasari amal yang kita semua ini dengan ilmu, sehingga ibadah kita ini sesuai dengan syariat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diturunkan ayat ini untuk ahli kitab. Nasu'ilu amma ja'a fi qulubihim min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ahli kitab atau para ahli itu, pendeta-pendeta itu, ketika mereka ditanya amma dari perkara-perkara ja'a yang datang di qulubihim dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab suci yaitu Injil, Zabur, Taurat, min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari permasalahan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada keterangan wahai Pak Kiai ini, wahai Pak Pendeta, apakah ada keterangan bahwasanya nanti akan datang Nabi akhir zaman? Pendetanya jawab, oh tidak ada. Itu Nabi yang ada di Arab itu Nabi Hoax. Itu bukan Nabi, tapi bukan sihir. Pendetanya ngomong begitu. Berarti dia fakatamu, mereka menyimpan kabar-kabar yang ada di kitab itu, mereka menyimpan, nggak mau menyampaikan kepada umat ini. Kenapa? Walau biru angguna, mereka tidak mau mengkabarkannya kepada umat ini. Alasannya hasad dan bukan, karena mereka hasud, bukan, dan benci dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok benci? Karena Nabi Muhammad itu keluarnya bukan dari kaum mereka, bukan dari kelompok mereka. Karena Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Siapa? Siti Hajar dan siapa? Siti Sarah. Yang Siti Sarah punya putra namanya Ishak, yang Siti Hajar punya putra namanya Ismail. Nah, Nabi Ibrahim yang dari Nabi Ishak itu merupakan nabi semua, termasuk Nabi Isa, Zulkifli, yang banyak Yakub dan seterusnya. Nabi Bani Israel. Tapi Siti Hajar tidak ada satupun yang menjadi nabi, kecuali hanya satu, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab-kitab itu diturunkan dari jalurnya Ishak semua, dan tidak ada satupun dari jalurnya Siti Hajar. Nah, kemudian mereka cemburu hasud dengan Nabi akhir zaman yang datangnya dari jalur orang lain, bukan dari Bani Israel. Nah, mereka hasud karena bukan dari kelompok mereka. Kalau kita ngomong kesukuan, Nabi biasanya seumpama Nabi itu biasanya dari suku Jawa terus, kemudian kok suatu akhir zaman keluarnya dari suku Sunda, semua gitu. Nah, orang-orang Jawa pasti tersinggung, kok nabinya nggak dari kelompok kita, nggak dari suku kita. Memang tidak dari suku Jawa dan Sunda. Kalau ada nabi kok suku Jawa itu Sunda, berarti nabinya nabi bohong. Kalau presidennya nanti di Sumatera bohongan. Dalam sejarah di Jawa semua. Iya, nah, pasti bisa jadi. Jadi seperti ketika presidennya dari suku yang lain, dari Sumatera semua. Ini bisa jadi orang-orang Jawa ini sensitif kan gitu. Mana? Kenapa presidennya harus dari suku kita, suku Jawa? Mulai dari Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur, Megawati, SBY kan Jawa semua ya. Ya kan? Jadi Jawa semua. Kok suatu saat andai kan ya, dari luar Jawa bisa jadi akan terjadi ketersinggungan. Karena bukan dari sukunya yang menjadi presiden. Yang mudah-mudahan tidak. Asal presidennya beramanah, asal presidennya itu menunjukkan rakyat, insya Allah tidak cukup. Cuma kebanyakan yang lain kan namanya orang itu kan biasanya kesukuannya itu kuat biasanya. Kesukuannya itu kuat.
Wa Suyuti fi Durril Mansur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Mu'adz bin Jabal wa ba'd as-sahabati sa'alu nafaran min akhbaril Yahud an ba'dina fi Taurat fatakamu. Jadi juga Imam Suyuti meriwayatkan dalam kitab Durril Mansur dari Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan hadisnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan sebagian sahabat bahwasanya mereka orang-orang ahli kitab ya, mereka menanyakan sa'alu nafaran min akhbaril. Mereka menanyakan dari para rahib-rahibnya orang-orang Yahudi anda alina di Taurat, dari sebagian isi keterangan yang ada dalam kitab Taurat. Fakatamuhum iya, kemudian mereka menyimpannya, tidak mau menyampaikan secara utuh. Wa abau ayyukhbiruhum, dan mereka tidak mau untuk mengkabarkannya kepada orang-orang yang bertanya. Fa anzalallahu fihim, kemudian Allah menurunkan ayat untuk mereka, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan tentang laknat untuk mereka, untuk wahid-wahid Yahudi yang mereka menyimpan, tidak mau menyampaikan isi dari kitab Taurat kepada orang-orang yang bertanya. Al-ahkam syar'iyyah. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Hal hadhihi al-ayatu khassatun bi akhbaril Yahudi wan Nasara. Hukum yang pertama, apakah ayat ini khassatun khusus bi akhbaril Yahudi wan Nasara? Apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani? Al-ayatul karimah nazalat fi ahlil kitab min akhbaril Yahudi wan Nasara wa min akhbaril Yahudi wa ulamatin Nasara alladzina katamu sifatin Nabi alaihi salatu wassalam kama dalla ala dzalika sababun nuzul. Ayat-ayat yang mulia, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 159 dan 160 tadi, itu diturunkan oleh Allah untuk orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dan ulama-ulama dari kaum Nasrani. Alladzina, yaitu orang-orang katamu sifatin Nabi, orang-orang yang menyimpan sifat-sifat Nabi. Biasanya di dalam kitab Taurat atau Injil itu ada sifat-sifat Nabi. Nabi akhir zaman itu cirinya dia akan selalu dinaungi oleh awan ketika berjalan. Dan Nabi akhir zaman itu di punggungnya ini ada khatam nubuwah, ada stempel kenabian. Nah itu dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Karena dalla ala dzalika sababun nuzul, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam asbabun nuzul. Cuma kalau asbabun nuzul kan dalam ayat Al-Qur'an ini belum seberapa jelas kan ya. Hanya tadi ayatnya minal bayyinati wal huda. Penjelasannya ada di dalam hadis, masalah khatam nubuwah, masalah dia itu ada Nabi itu kalau jalan selalu dinaungi oleh awan, itu di penjelasan hadis. Walakin ahad tashmulu kullaka min ayatillah. Akan tetapi tetapi ayat-ayat mulia itu mencakup pada setiap orang-orang. Jadi ayat yang diturunkan tadi Al-Baqarah 159 dan 160 itu juga mencakup kullaka min, setiap orang yang menyimpan, tidak mau menyebarkan kepada orang lain li ayatillahi, pada ayat-ayatnya Allah. Jadi walaupun ayat ini asbabun nuzulnya itu menceritakan rahib dan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, ya, tapi ayat ini mencakup semua orang yang tidak mau menyebarkan ayat-ayat Allah. Dia dikasih pengetahuan ilmu agama, dikasih pemahaman sama Allah,
bisa memahami ayat Al-Quran. Jadi dia juga tidak mau menyampaikannya kepada orang lain, maka dia termasuk golongan yang alaihimul la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mendapatkan laknat dari malaikat, dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Mukhifun li ahkam syariah. Mereka menyembunyikan hukum-hukum syariat. Kenapa? Li'annal kabra, karena yang dianggap dalam ayat itu kama yaqulu ulama usul, sebagaimana yang telah dikatakan ulama-ulama ahli usul, bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat ini berlaku dengan keumuman ayat itu. La bi khususis sabab, tidak dengan sabab yang khusus turunnya ayat itu. Sebabnya ayat ini turun memang untuk orang-orang Yahudi dan rahib-rahib Yahudi dan Nasrani, tapi diumuminlah diberlaku untuk umum. Wal ayatu waridat ammatan bisilvatismil mausul. Ayat-ayat ini datang secara umum dengan sifat isim mausul. Innal ladina yaktumuna anil. Jadi semua orang. Di ayat-ayat yang termasuk ketika ayat itu asbabun nuzulnya itu khusus, tapi berlakunya tetap umum, termasuk ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Kalau Allah berarti maksudnya sholawat itu adalah mengampuni. Kalau malaikat berarti ya memintakan keberkahan lah, kalau bagi Nabi Muhammad, memintakan ampunan dan keberkahan. Kemudian Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bacalah kalian sholawat alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan ucapkanlah salam taslima, dengan sebenar-benarnya salam. Jadi kita diperintahkan Allah untuk membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad. Tapi Allah kan tidak menjelaskan waktunya kapan, ya kan? Tidak menjelaskan bilangannya berapa, kan gitu. Maka ya terserah kita. Maka kita boleh berkreasi di sana. Kita boleh berkreasi. Allah memerintah kita Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Dan Allah tidak menjelaskan bacalah Al-Quran, cuma gitu saja. Setiap malam Jumat ada sebagian tempat masjid atau mushola yang Yasin. Berarti itu membaca apa yang baca? Al-Quran. Jadi kan termasuk dalil umum. Jadi selama analia itu masih ada dalil umum yang melingkupinya, maka tidak masalah. Karena Allah tidak menjelaskan bacanya apa, waktunya apa, kan gitu. Allah memerintahkan kita untuk selalu menutup aurat. Dan Allah tidak memerintahkan harus pakai jubah, kan gitu. Iya kan? Yang penting untuk aurat, mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai batik, itu serah manusia berkreasi di sana. Jadi selama dalilnya itu umum, ya diumumkan saja. Jangan malah mempersempit. Nah, ada gitu manusia. Ini sholawatan, dalilnya mana sholawatannya? Yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita sholawat. Nah, sholawatannya itu berarti kita baca sholawat, kan gitu. Allah nggak menjelaskan kok sholawat yang dibaca itu harus sholawat yang ibrahimiyah saja, yang lain jangan. Kan Allah nggak memerinci ke situ. Nah, selama itu umum, ya diumumkan. Ketika ada yang mengkhususkan, baru kemudian ayat umum itu dikhususkan. Wa qala Abu Hayyan,
Abu Hayyan berkata, wal adhar umumul ayati fil katimina fi wa fil nas. Fil kitab. Abu Hayyan berkata, al adhar kaul atau pendapat yang zahir yang tampak yang paling jelas umumul ayat yaitu umumnya ayat fil katimina mencakup seluruh orang-orang yang menyimpan wa fil nasi dan seluruh jenis manusia, tidak hanya orang Yahudi saja, tidak hanya orang Nasrani saja. Orang Islam pun kalau dia mempunyai ilmu agama dan dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain, maka mereka termasuk ayat ini. Menurut kita dalam permasalahan kita. Wa inna salat ala sababin khasin fa hiya yatanawalu kullaman katama ilman billah. Walaupun ayat itu turunnya atas sebab yang khusus fahia, tapi ayat itu tatanawalu tetap mencakup kullaman kalam, setiap orang yang menyimpan ilman sebuah ilmu min dinillah dari agama Allah. Yahtaju ila bastihi wa nasyrihi, yang sangat dibutuhkan untuk disebarluaskan, yang sangat dibutuhkan untuk disebarluaskan kepada kaumnya. Contohnya apa ya? Ilmu tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, tentang zakat. Ini kan ilmu yang fardu ain gitu. Semua orang ini wajib mengamalkan. Maka harus tahu ilmunya. Ustaznya harus menyampaikan. Orang-orangnya bagaimana? Ya harus belajar. Ustaznya yang menyampaikan, dia tidak menyimpan ilmunya, dan orang awam wajib mendengarkan. Karena apa? Untuk dirinya sendiri, agar dia bisa beribadah sesuai dengan syariat. Ketika sudah tahu, maka dia wajib menyebarkan kepada keluarganya, anak-anaknya, caranya sholat bagaimana, caranya wudhu yang benar bagaimana. Wadhalika mufsirun fi qawlihi ta'ala, wadhalika mufassirun fi qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu ditafsirkan dalam sabda Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Man su'ila, seseorang, ini sabda Rasulullah, man seseorang, su'ila yang ditanya an ilmin atas sebuah ilmu, dari sebuah ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyimpannya, dia tahu jawabannya, tapi dia tidak mau menyampaikan kepada orang yang bertanya, maka besok di akhirat uljima yaumal qiyamah, besok di hari kiamat nanti dia akan dikendalikan bilijamin dengan kendali min narin dari api neraka. Maka ditali bulunya, ditali kakinya, tangannya, badannya ditali dengan api. Nah, gitu. Kalau lagi ujian boleh nggak? Lagi ujian boleh nggak? Lagi ujian. Oh, ujian tentang ilmu agama. Lagi tes, lagi ujian. Temennya minta bilangin. Boleh nggak bilangin? Oh, tentang agama. Iya. Nah, kalau ini jangan. Nah, itu kan tujuannya untuk mengetes kecerdasan siswa. Dan maksudnya ketika sudah selesai tes ya nanti dibilangin. Ya, muridnya ngeluarin hadis ini. Kan ngasih taunya nggak harus saat itu, biasanya nanti ketika sudah selesai. Kalau itu kan tujuannya untuk. Bukan, kata murid itu jangan suka menyulitkan orang, Pak, gitu kan. Itu mah kalimat hakim bawi tadial batil itu. Kalimatnya benar tapi maksudnya dibuat salah. Ntar diseditin orang saat itu gitu. Nah, jadi besok orang-orang yang suka menyimpan ilmu, tidak mau menyebarkan kepada orang lain, besok akan ditali sama Allah, sama malaikat itu, malaikat jabarnya dengan tali dari api. Nah, itu mudah-mudahan kita diselamatkan dari Waqad fahima as-sahabatu min hadhihi al-ayati al-umum, dan para sahabat sudah paham bahwasanya ayat ini adalah ayat yang umum. Ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi saja, tapi wahum al-arabul fusha, orang-orang Arab yang fasih, al-marju' ilaihim fi fahmil Qur'an, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Qur'an.
sholat seperti ini kan begini, tapi dengan cara-cara yang baik, yang tidak menyinggung. Pernah ada santri itu ketika itu ada santri masih kecil, tapi dia mondok, dia udah tahu caranya wudhu. Kemudian ada santri baru agak besar, santrinya itu agak besar. Kemudian santri yang kecil itu melihat santri yang besar wudhunya sama, makin besar, tangannya cuma begini, nggak sampai siku-siku. Kemudian rambut, kaki, ini juga sekedar. Nah kemudian santri kecil ini untuk mengingatkan santri yang dewasa, tapi baru ya, itu cara agar tidak tersinggung. Begini, Mas, nah kan tolong lihat wudhu saya ya. Ini wudhu saya sama teman saya ini berdua ini yang benar yang mana, yang paling bagus yang mana, praktek wudhunya. Terus dilihat sama santri yang dewasa. Nah setelah selesai wudhunya, santri dewasa tadi tahu, oh ternyata kalian berdua wudhunya sempurna semua, yang salah itu saya. Gitu dengan cara-cara yang ma'ruf. Namanya amal ma'ruf bil ma'ruf. Mengajak kebaikan dengan cara yang baik. Jangan kok dengan maksa. Ada itu orang amal ma'ruf ngajarnya tapi setengah maksa gitu. Nah, contohnya ya, ada orang sama dia nongkrong terus, Pak, senang Pak, lagi nongkrong bareng-bareng kita pakai juga sono, Pak, sholat Pak, sholat, bukan sholat gitu. Itu biasanya agak tersinggung biasanya gitu. Nah, sebelum dia datang kalau udah kabur duluan orang-orang, bukannya malah simpati, tapi malah kabur. Cara dakwah seperti cara dakwah orang-orang seperti itu kan harus pelan-pelan. Dia sedang main gagal atau apa, kita mending dulu. Walaupun sampai ada yang berikutan, mending dulu, ngajak ngobrol dulu. Gak usah ngobrol agama, dia ngajak ngobrol apa, bahas sepak bola diajak dulu, bahas sepak bola, diajak kemana dulu. Ini sampai tidak melanggar syariat di sana. Tapi ketika hatinya kita sudah ikuti dia, baru kita tarik pelan-pelan. Kita tarik pelan-pelan mereka untuk ikut dalam kegiatan kita. Coba yuk kita kongsi itu bareng-bareng, kita belajar agama. Itu ketika sudah ada hubungan intim di sana, sudah ada keintiman persahabatan. Nah, itu lebih mudah. Kalau belum kenal tahu-tahu ngajar itu biasanya tersinggung yang diajak. Nah ini perlu amal ma'ruf bil ma'ruf. Enggak asal-asalan ngajak kebaikan tapi setengah maksa kan? Itu biasanya bukan malah hidayah yang mereka dapat, tapi malah berundel hatinya kan gitu. Wa kama ruya an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, laula ayatin fil kitabillahi ma hadatstukum bi haditsin summa tala qaulahu ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, andaikan tidak ada ayat ini, tidak ada ayat yang menjelaskan Allah melaknat orang-orang yang menyimpan ilmu agama, maka para sahabat mereka tidak akan menceritakan hadis itu kepada orang lain. Ketika ada orang tanya hadis, orang lain itu tidak bakal dikasih tahu. Tapi berkahnya turun ayat ini, berkahnya turun ayat Allah melaknat orang-orang yang menyimpan ilmu, berkahnya ayat ini, kemudian para sahabat menyampaikan hadis kepada tabi menyampaikan hadis pada tabi menyampaikan hadis pada tabi sampai sekarang, sampai ke kita. Ada hadis Bukhari, ada Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu ilmu agama sebab ayat ini. Jadi para ulama, para sahabat tidak berani mereka menyampaikan semuanya disampaikan. Semuanya disampaikan. Masalah ini paham dan urusan saya gitu. Yang penting mana orang dasarnya ngobrol ya gitu. Saya tugasnya menyampaikan membaca, sampai tugasnya dengerin. Masalah paham itu urusan Allah. Ini saya membaca, menyampaikan, dan semua negeri Allah yang memberikan hidayah. Al-Haqq-Mustani Al-Yajuzu Akhirul Ajri Wallahu A'lam. Demikian para jamaah sekalian, sudah Isya,
ada yang tanya. Saya berharap pertanyaannya disimpan dulu. Kita masih ada satu pembahasan lagi tentang bolehkah mengambil ujroh bagian samu dari belajar Quran, mempelajari Al-Quran, atau guru memungut uang samu boleh apa enggak? Nanti di bulan depan. Jadi jangan kemana-mana di 1 bulan ke depan. Minggu pertama kita lanjutkan di bab tersebut. Ini kajian memang luar biasa, sangat penting untuk kita pahami karena berkaitan dengan kemampuan kita. Walaupun kita baru bisa baca Fatihah, diajarkan orang yang belum bisa, karena itu sudah menjadi kewajiban. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang mempetir ilmu udah bisa tapi nggak mau menyampaikan. Cuman kalau ada orang tanya, ilmu kita masih ragu-ragu, mendingan jangan dijawab dulu, jalan aja nggak tahu. Jadi nanti akibatnya justru sesat menyesatkan. Demikian kajian kita pada malam ini berkaitan dengan laknat Allah bagi mereka yang menggunakan ilmu syariah padahal dia paham dan dia tahu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku.